Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Kita sudah 2 kali pertemuan, ini untuk yang sesi yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan langsung kepada materi. Kita sedang membahasnya mengenai hak asasi manusia. Kali ini yang akan kita bahas adalah pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan melihat apa sih kasus hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, undang-undang ini mengenai hak asasi manusia. Disebutkan di situ adalah pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk juga aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau karena juga kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak-hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi di sini sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dia dengan cara mengurangi, menghalangi atau membatasi mengenai hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang maupun aparat disengaja maupun tidak disengaja. Nah, berikutnya jenis pelanggaran hak asasi. Jenis pelanggaran hak asasi itu ada 2, yaitu kejahatan biasa. Ya, kejahatan biasa disebut di sini ordinary crimes. Itu hal yang biasa kita temui di masyarakat. Misalnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik gitu ya. Nah, kalau yang kejahatan luar biasa itu yang disebut sebagai extraordinary crimes. Itu yaitu pelanggaran hak asasi yang berat. Ya, yang artinya kita tidak melihatnya langsung di sekitar kita karena kaitan dengan pelanggaran hak yang berat. Di sini contohnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, dengan karena motif kekuasaan, maka dia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap hak-hak asasi manusia secara meluas. Atau kejahatan yang menimbulkan teror, yang kemudian ada kekhawatiran, ketakutan dalam diri masyarakat. Ini yang termasuk di dalam kejahatan yang luar biasa atau pelanggaran hak asasi berat. Gitu ya. Jadi jenis pelanggaran ada 2. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya pelanggaran hak asasi manusia tidak semena-mena tiba-tiba muncul. Pasti ada penyebabnya. Di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di faktor internal itu penyebabnya karena tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Jadi seharusnya dalam kehidupan sehari-hari itu antara hak dan kewajiban asasi itu seimbang. Nah, ini karena tidak seimbang, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Jadi masyarakat kita itu sering berbicara mengenai HAM, sementara mengenai konsep HAM itu sendiri belum paham, sehingga yang belum paham inilah menjadi sering terjadinya pelanggaran. Kemudian sikap individualisme. Jadi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri yang bisa jadi karena memikirkan kepentingan diri sendiri dia akan melanggar hak orang lain. Terus kurangnya kesadaran tentang HAM dan rendahnya sikap toleransi. Ini beberapa penyebab yang sifatnya internal dari orang masing-masing. Kalau penyebabnya dari eksternal, yaitu lemahnya dan kurangnya berfungsi lembaga penegak hukum. Ketika ada peraturan, ada hukum yang sudah dibuat, kemudian harusnya dilaksanakan di masyarakat, kemudian lembaga penegak hukumnya tidak berfungsi dengan baik, maka memungkinkan maka orang akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Terus penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika orang memiliki kekuasaan, kemudian semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain atau semena-mena terhadap bawahannya. Ini sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini sering terjadi. Kekuasaan ini bukan hanya kekuasaan jabatan. Ini banyak yang namanya kekuasaan. Bisa karena menjadi majikan, bisa karena menjadi ketua, ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu banyak yang sudah dilakukan. Penyalahgunaan kemajuan teknologi. Jadi karena kita itu sekarang kehidupannya di lingkungan kita adalah menggunakan teknologi, maka sering terjadi penyalahgunaan yang kaitan dengan teknologi. Misalnya kita membuat tulisan yang di medsos yang mungkin unek-unek kita, tetapi ternyata tulisan kita itu menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini yang sudah terjadi kasusnya dan sudah melalui proses hukum. Ya, ini bisa dilihat. Jadi kalau kalian mau melihat peristiwa ini sudah ada di medsos. Tinggal kalian membacanya saja sudah sampai kepada proses hukum. Ada peristiwa Tanjung Priok tahun 84. Ada peristiwa Aceh, ya. Ada kasus pembunuhan Marsinah tahun 93. Kemudian ada kasusnya terbunuhnya wartawan Udin, ini di Jogja tahun 96. Terus tragedi Trisakti dan Semanggi ini 98. Ini berbarengan dengan reformasi. Jadi munculnya ini kemudian muncul reformasi. Terus adanya peristiwa kekerasan di Timur Timur setelah adanya jajak pendapat tahun 99. Ini beberapa hal yang sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia yang memang sudah masuk ke pengadilan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kemudian kewajiban dan tanggung jawab negara dalam HAM. Kalau Ibu contohkan bahwa di dalam keluarga, maka orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan HAM yang di rumah. Nah, sama dengan di negara. Di negara itu warga negara anggap saja itu sebagai anak-anaknya. Orang tuanya itu adalah mereka yang memegang jabatan kekuasaan. Nah, sehingga kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal di sini adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, pihak dari pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia yang ada di negara ini. Kemudian juga kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi selain menghormati, berikutnya adalah melindunginya hak asasi manusia itu. Kemudian kewajiban untuk memenuhi, jadi melayani atau memenuhi hak-hak manusianya. Yang terakhir kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Keempat ini yang disebutkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dalam HAM. Kita akan lihat satu persatu yang terkait dengan ini. Makna perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Perlindungan, tadi sudah disebutkan, di antaranya kewajiban daripada negara adalah melindungi HAM. Perlindungan HAM itu bentuknya seperti apa? Bentuknya yaitu pembentukan instrumen. Jadi pembentukan aturan-aturan yang mengatur tentang HAM. Mendirikan lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan HAM. Ya, jadi dibuatlah lembaga-lembaga yang melindungi daripada hak asasi manusia. Kemudian pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat. Ini disebut sebagai perlindungan HAM. Kalau pemajuan HAM berarti sudah ada, tinggal bagaimana pemajuannya, yaitu proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM. Instrumen yang di sini sebagai perlindungan, di sini dikembangkan. Salah satunya kemudian bahwa Indonesia masuk menjadi keanggotaan Komisi HAM di PBB. Ini artinya ada kemajuan. Kemajuan bahwa kita melaksanakan HAM sampai akhirnya Indonesia bisa masuk menjadi keanggotaan Komisi HAM yang di PBB. Kemudian pemajuannya adalah terbentuknya Komnas HAM. Jadi di sini pembentukan instrumen, kalau di sini terbentuknya kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita. Hal-hal ini yang disebut sebagai pemajuan atau progresnya daripada kita melaksanakan HAM. Berikutnya adalah pemenuhan HAM. Ini kewajiban negara juga. Bagaimana pemenuhan HAM? Yaitu pemenuhan HAM berkaitan dengan penegakan hukum. Artinya,
ketika negara kemudian memiliki aparat penegak hukum yang melaksanakan dengan baik, itu sudah disebut sebagai pemenuhan HAM terhadap yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah aparat penegak hukum. Ini tadi sudah Ibu singgung. Jadi negara-negara itu harus memiliki aparat-aparat penegak hukum yang profesional yang memang melaksanakan HAM. Terakhir, kesadaran kritis masyarakat, pembiasaan masyarakat untuk melaksanakan peraturan sehingga tidak mengganggu HAM orang lain. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Ini maksudnya jika kemudian di masyarakat itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, apa yang harus dilakukan berikutnya? Jadi pelanggaran HAM sama dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya, dia akan diproses di dalam peradilan. Yang peradilannya khusus yaitu peradilan HAM. Ya, jadi kalau ada pelanggaran HAM ya masuknya di peradilan HAM. Kalau pelanggaran hukum ya masuknya ke pengadilan umum gitu. Jadi di sini penanganannya ketika ada kasus pelanggaran HAM ya masuk ke peradilan HAM. Bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM? Sebenarnya sama dengan pelanggaran hukum biasa, yaitu adanya penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Jadi diselidiki dulu, dari penyelidikan itu kemudian mengarah kepada tersangka, yaitu penyidikan, yang kemudian setelah semua bukti-bukti ada, maka ada penangkapan. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, jadi jaksanya ikut turun tangan di dalam penyidikan. Di dalam proses pengadilan ada penuntutan dan kemudian ada pemeriksaan di pengadilan. Jadi proses daripada penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu sama dengan kasus pelanggaran hukum yang biasa. Hanya dibedakannya di sini adalah di peradilan HAM. Anak-anak sekalian, materinya selesai sampai di sini. Kita sudah selesai sampai ke sesi yang ketiga. Artinya materi untuk hak asasi manusia kita sudah selesai sampai yang di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.